Good morning students, how are you? Oke, kita akan masuk materi bagian anekdot. Yang pertama, abstraksi. Pendahuluan yang menyatakan latar belakang atau gambaran tentang isi suatu teks. Ketika seseorang membuat sebuah teks anekdot, dia harus membuat suatu isu atau latar belakang atau gambaran tentang isi suatu teks yang telah kamu buat, yang mengandung unsur lucu tetapi berbentuk kritik yang lucu. Oke nak, paham? You understand? Oke, yang kedua, krisis atau komplikasi adalah bagian dari inti peristiwa suatu anekdot. Ketika kamu membuat sebuah anekdot, kamu harus tahu nak bagian peristiwanya. Apa saja peristiwanya? Kalau kamu menyinggung atau mengkritik mengenai pemerintah, kamu harus membuat mengenai peristiwa dalam bentuk pemerintahan atau dalam bentuk pendidikan atau dalam bentuk kesehatan bebas sesuai dengan versi kamu. Oke nak, paham? Oke, yang ketiga, reaksi adalah tanggapan atau respon atau krisis yang dinyatakan sebelumnya. Jadi nak, ketika kamu membuat sebuah teks anekdot, kamu harus ada sebuah tanggapan atau respon kamu mengenai unsur lucunya. Kritikannya dapat membangunkah atau menyindirkah atau membuat pemerintah semakin bingung dengan pemaparannya, sesuai atau tergantung dengan pemahaman yang akan kamu analisis. Paham nak? You understand? Oke, yang keempat, koda adalah penutup atau simpulan sebagai pertanda berakhirnya cerita. Kalau kamu membuat sebuah teks anekdot, buat anak penutupnya. Penutupnya bisa berbentuk kritikan atau saran atau berbentuk lucu, sehingga pembaca atau sebagai seorang yang menilai atau yang mendengarkan dapat memahami intisari atau bagiannya. Oke nak, paham? Oke, orientasi adalah bagian cerita yang mengarah pada terjadinya suatu krisis, konflik atau peristiwa utama. Kalau sebuah teks anekdot, kamu harus mengarah dengan krisis atau konflik atau peristiwa utama. Konflik ini permasalahan. Apa saja permasalahan yang ada, kemudian solusinya. Oke, paham? Oke, ini ada sebuah contoh nanti kamu kerjakan sekarang. Surat cinta tukang buah dan tukang sayur. Surat tukang buah kepada tukang sayur, wajahmu memang manggis, sifatmu juga melankolis. Tapi hatiku nanas karena cemburu. Terasa sirsak, napasku, hatiku anggur lebur. Ini delima dalam hidupku. Memang ini salahku. Jarang apel di malam minggu. Ya Tuhan, aku mohon belimbingmu. Kalau memang perpisahan ini yang terbaik untukmu, semangka kau bahagia dengan pria lain, Sawonara dari Durianto. Oke, nah ini ada beberapa soal, kerjakan sekarang. Setelah membaca umur tersebut, jawablah pertanyaan berikut ini. Yang bagian A, apakah ide cerita diangkat dari kejadian nyata? Bagian B, apakah masalah yang diangkat dalam umur tersebut berkaitan dengan tokoh publik atau penting dan kepentingan masyarakat umum? Yang bagian C, apakah ada makna tersirat yang disampaikan dalam bentuk kritik atau sindiran di dalamnya? Bagian 4, apakah tujuan komunikasi pencerita hanya untuk menghibur atau ada tujuan lain? Oke, sekarang kerjakan. Buat di buku latihan, kirim ke Telegram pribadi Miss Minarti Manalung. Oke, tugas kamu adalah menganalisis satu contoh teks anekdot bebas dari buku bacaan yang ada di buku bahasa Indonesia. Oke, demikian pembelajaran kita. Tetap jaga kesehatan, tetap memakai masker jikalau ada keperluan mendadak. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.